kita ingin menyampaikan pengumuman supaya nanti jangan ada yang terlupa. InsyaAllah surau akan melaksanakan salat Idul Adha pada hari Sabtu, tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi Sabtu tetap 10 Dzulhijjah. Orang tidak berbeda pendapat bahawa salat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Cuma berbeda dalam menetapkan tentang kapan 10 Dzulhijjah itu. Kemudian terkait dengan kenapa hari Sabtu, pertimbangannya adalah saya masih belum melihat alasan yang kuat untuk meninggalkan ukuran atau standar lama terkait dengan 2 derajat, karena di beberapa tempat di Indonesia sudah ada ketinggian hilal yang mencapai 2 derajat itu. Dan yang kedua, saya lebih cenderung agar umat Islam mengarah kepada kesatuan penjadwalan tanggal secara global. Jadi jangankan Indonesia, saya lebih cenderung seluruh umat Islam ini berhentilah bertikai-tikai lagi dalam perkara isbat bidayatus syuhur. Teori yang ada bermacam. Ada yang memakai ru'yah semata-mata, ru'yah ainiyah, melihat langsung dengan mata tanpa mempergunakan alat, masih ada. Ada yang memakai ru'yah tetapi mempergunakan berbagai teknologi untuk bisa melihat. Kemudian ada yang mempergunakan hisab. Hisab ini juga bermacam. Ada yang semata-mata merujuk kepada hisab dengan alasan bahawa sudah akurat dan Rasulullah tidak menggunakan hisab di kala dahulu karena ilmu hisab belum lagi secanggih sekarang. Nah, dalam mempergunakan hisab juga bermacam. Ada yang memakai teori wujudul hilal, di mana kalau di satu daerah sudah berada di atas ufuk hilal di saat matahari terbenam di penghujung bulan, maka berarti besok sudah masuk bulan baru. Itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Jadi 0,0 sekian saja itu sudah masuk bulan baru. Bahkan ada yang lebih lagi dari itu, kalau sudah terjadi ijtima, di mana posisi bulan, matahari, dan bumi sudah berada pada posisi segaris, sudah dinyatakan masuk bulan baru. Ada yang berpendapat bahwa ru'yah dipakai, tapi kalau dimustahilkan secara keilmuan oleh ilmu hisab, maka ru'yah dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ditolak. Karena itu hisab dipakai, dipertimbangkan untuk memakai ru'yah apakah bisa dipergunakan untuk ketetapan atau tidak. Jadi beragam. Kemudian dari sisi bentangan negeri-negeri kaum muslimin juga ada pendapat ikhtilaful matali', berbedanya waktu terbit matahari, terbenam matahari
itu juga berdampak kepada penetapan. Karena itu ada ru'yah global namanya dan ada ru'yah lokal. Nah, hari ini orang banyak berpijak kepada ru'yah lokal. Walaupun sudah tampak bulan di suatu negara, tapi negara lain belum, mereka tidak memakai yang tampak di negara sebelah atau negara tetangga. Seperti sekarang sudah tampak di Saudi, di Indonesia tidak, ya tidak juga. Nah, mereka menganggap bahwa matlak kita, waktu terbitnya matahari kita dengan Saudi berbeda, walaupun perbedaannya cuma 4 jam saja. Nah, padahal kalau kita berpikir demikian, sebenarnya Indonesia juga antara timur dan barat bisa berbeda juga itu hari rayanya. Kenapa? Karena ketika matahari terbenam di hari Rabu, Aceh sudah 2, sekian, Papua di bawah 0. Tapi hal itu dianggap tidak berlaku karena kita satu pemerintahan. Nah, jadi pemikiran itu, alasan itu kemana-mana perginya. Nah, karena itu saya semenjak dahulu lebih cenderung sebenarnya selama daerah-daerah itu masih bertemu malamnya. Nah, perbedaan 4 jam. Kecuali kalau kita dengan Amerika Utara atau negara yang antara malam kita dengan mereka berganti. Kita habis malam baru malam mereka masuk gitu ya. Nah, kita masuk siang baru malam, itu tidak bertemu. Nah, dalam pertemuan seperti itu, saya lebih cenderung kepada pendapat ru'yah global. Artinya, janganlah hendaknya batas-batas sekat-sekat teritorial itu menjadi hambatan betul bagi kita untuk bersama. Nah, apalagi dalam Idul Adha perlu juga dipertimbangkan ru'yah yang ada di Saudi Arabia. Saya termasuk yang cenderung kepada tidak meninggalkan ru'yah tetapi tidak pula menyampingkan hisab. Keduanya dipakai. Nah, kalau seandainya ru'yah global bisa dipakai, saya rasa teori wujudul hilal juga akan ada titik temunya. Tapi sekarang karena ada ketetapan baru terkait dengan standar imkanur ru'yah yang dinaikkan menjadi 3 derajat dengan alasan kalau 2 derajat dan elongasinya sekian ya 2 kemudian 4 kalau ditetapkan itu cahaya syafaq masih sangat kuat sehingga tidak mungkin terlihat. Nah, saya belum menemukan juga bahwa yang dinaikkan 36,4 itu benar terlihat atau belum, kan belum tentu. Jadi asumsi-asumsi saja. Nah, dengan merubah seperti itu ada lagi pertanyaan yang lain, bagaimana dengan jarak waktu kita dengan orang di Amerika Utara misalnya, bisa jadi jaraknya tidak 12 jam lagi ibadah kita. Jadi semuanya punya titik lemah. Karena itu saya sangat menyayangkan perubahan-perubahan seperti itu sebenarnya tidak akan membawa kebersamaan juga. Akhirnya dengan dinaikkan standar itu semakin sering perbedaan terjadi. Nah, berdasarkan itu maka saya lebih cenderung untuk surau. Nah, jadi jangan dikatakan kalau MUI tidak mengeluarkan keputusan sendiri terkait hari raya. MUI menghimbau umat agar berlapang-lapang dadalah dalam hal berbeda seperti ini. Tetapi untuk di surau tentu kita putuskan kapan kita akan melakukan Idul Adha adalah insya-Allah hari Sabtu. Dan itulah kecenderungan kita bahwa tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan hari Arafah dan pada saat itu wukuf jamaah haji kalau di Saudi Arabia itu jatuh pada hari Jumat. Nah, berarti kaum muslimin yang
cenderung kepada pandangan bahwa 10 Zulhijjah hari Sabtu berarti hari Arafah yang disunnahkan berpuasa, sunnah muakkadah. Sunnah berpuasa Arafah ini sebenarnya semenjak dari 1 Zulhijjah. Itu kan sunnah berpuasa di bulan Zulhijjah dimulai semenjak 1 dan sampai nanti 9 Zulhijjah hari Arafah itu masuk dalam kategori hukum sunnah muakkadah. Nah, tanggal berapa? Hari Jumat, tanggal 9 Zulhijjah. Nah, mungkin bagus hari Kamis juga diusahakan karena juga bertepatan dengan saum Yaumil Khamis, hari Kamis. Nah, jadi insyaallah kita akan Idul Adha di surau hari Sabtu.